Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Masih bersama Pak Jose dan juga Pak Basuki. Pak Jose, tadi sudah dijanjikan nih tahun depan sarana dan prasarananya nambah beberapa unit katanya. Nah, gimana dengan teknologi nih? Butuh teknologi apa nih? Gitu. Itu tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Komisi 1 melalui Pak Basuki bahwa memang Pol PP ini sekarang tidak bekerja hanya dengan penampilan, tapi bekerja harus diimbangi juga dengan masalah elektronik. Maka kami butuhkan semacam kayak call center juga, itu perlu ya untuk melakukan pengawasan terhadap salah satunya tadi peran untuk meningkatkan PAD, untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas umum. Contoh misalnya di lampu merah apakah ada pengemis ada di mana-mana. Kemudian kita memantaukan situasi yang ada di fasilitas umum, sarana dan prasarana yang ada, sehingga dari situlah untuk memudahkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Karena tadi kalau misalnya kita berbicara hanya mengandalkan tenaga manusia, maka tentu juga tidak akan maksimal juga untuk di zaman yang sekarang sudah berkembang menghadapi teknologi seperti ini. Nah, inilah yang kita butuhkan juga teknologi, salah satunya adalah itu. Kalau sekarang ini kan kita sudah ada pelayanan yaitu melalui call center 112. Nah, inilah yang kita sangat dibutuhkan ke depannya juga. Pol PP dibekali juga dengan command center, sehingga nanti kita bisa untuk memantau hal-hal yang terkait dengan ketentraman dan keterlibatan umum, juga terkait dengan masalah peningkatan PAD. Itu yang kami hari gini gitu kan Pak, semuanya harus berbasis IT kan? IT semua. Iya. Gimana Pak Basuki ngeliat itu? Iya, kami mensupport teman-teman Pol PP, tapi juga harus kita untuk peningkatan sumber daya manusia harus banyak belajar, ya kan Pak ya? Ya. Jangan tidak atau kita merasa bahwa ada juga loh yang gatek kan gitu loh. Artinya harus kita support, harus kita pembelajaran, pelatihan semuanya itu. Percuma kalau sarana prasarana kita wadahi, kita berikan, tapi nggak ada yang menjalankan. Jadi support system itu harus berjalan dengan bersama-sama, baik melalui perangkat lunak, baik melalui komputer, IT dan sebagainya. Kemudian kita juga mendidik sumber daya manusia ini untuk memahami tentang IT itu. Kemudian juga tidak terlepas dari itu juga kerjasama dengan dinas-dinas lain dalam hal ini untuk kaitan tentang informasi dan sebagainya. Itu kita Pol PP juga mengharapkan kerjasama dengan Kominfo ya, Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika seperti itu harus kerjasama. Kemudian tempat-tempat titik-titik yang rawan dan sebagainya harus kita berikan satu CCTV dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan dan akan kita terus menerus berikan supaya teman-teman Pol PP itu dalam hal pengawasan itu juga pintar loh. Ini kita sudah IT loh kan gitu. Artinya dari hal pelayanan publik yang harus kita kedepankan dengan SOP yang minimal SOP kita harus tegakkan seperti itu. Oke, baik. Kita ada di segmen terakhir nih Pak. Masing-masing bisa memberikan closing statement. Saya mulai dulu dari Pak Jose. Silakan Pak Jose. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Fitri, jadi kami di sini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sekali lagi bahwa kehadiran kami Satuan Polisi Pamong Praja itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan peraturan daerah, bukan musuh masyarakat. Ya, jadi sekali lagi kehadiran Polisi Pamong Praja itu adalah menegakkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan daerah, eksekutif dan legislatif, kemudian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, bukan musuh masyarakat. Jadi kadang-kadang kan masyarakat selalu mengatakan ini, tapi yang jelas kehadiran kami itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk apapun juga itu, kami tidak pernah yang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada SOP Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi pure terkait dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini adalah menegakkan perda, perkada maupun ketentraman dan juga ketertiban, dan kami siap 1x24 jam untuk melakukan itu sepanjang itu tidak keluar dari koridor atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi nggak ada lagi Satpol PP gusur-menggusur ya? Tidak ada lagi. Istilahnya kita dalam hal ini adalah penataan bagaimana caranya supaya kota ini tertib, kota ini nyaman, supaya dirasakan oleh masyarakat. Kalau misalnya ada orang mengatakan kepada Pol PP bahwa tukang gusur itu kan karena orang yang melanggar. Iya, makanya digusur. Nah, makanya ditertibkan, bukan digusur, tapi ditertibkan, ditata.
Kalau orang yang tidak langgar kan pasti dia, wah terima kasih Pak Pol PP, kira-kira gitu kan. Jadi itulah yang kita harapkan, stigma-stigma seperti inilah yang harus kita perbaiki. Masyarakat juga harus sadar atau seperti itu. Baik, oke, dari Pak Basuki silakan Pak. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Metro. Kami menghargai dan mengharapkan sekali kepada seluruh masyarakat untuk saling kita menyadari, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing, dan kita mencintai kebersihan dan keindahan kota Metro harus dijaga, harus menyadari kesadaran hukum ketika jangan sampai melanggar, ya kan, melanggar hukum. Kemudian teman-teman Pol PP kami sangat support sekali dalam hal kerja-kerjanya. Kami di DPRD, terutama di leading sektor Komisi 1 yang membidangi tentang hal Satpol PP. Nah, ini harus bersinergi, bekerjasama dengan teman-teman OPD yang lain untuk kita saling sama-sama menegakkan perda dalam hal koridor terbatas dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti itu kami support untuk hal kerja-kerja dari Satpol PP berkaitan dengan sarana prasarana ke depan kita harus bisa tingkatkan demi untuk menjalankan tugas-tugas Pol PP yang sangat berat ini. Demikian Mbak Betty. Terima kasih Pak Basuki atas waktunya. Terima kasih Pak Jose juga atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini memiliki dampak yang signifikan, memiliki dampak yang positif untuk warga Metro. Kita harapkan. Baik pemirsa, tupoksi Satpol PP yang humanis dipastikan diyakini dapat berdampak strategis dalam upaya peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah untuk kota Metro yang aman, nyaman, bersih, dan juga maju. Satpol PP Prima, PAD terjaga. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.